Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Khairul Anwar dengan NIM 21124091 dari kelompok 8 dengan rekan saya Lina Aulia dengan NIM 21124079 dan Ninin Fitria dengan NIM 21124086. Untuk memenuhi tugas pembelajaran media elektronik ini berbentuk audio yang bertema Panca Indra dengan dosen pengampu Ibu Dirga Ayu Lestari MPD. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu indera penglihat atau mata. Panca indera pertama yang akan dibahas adalah indera penglihat atau mata. Mata ini berada di bagian wajah manusia yang letaknya di bawah dahi serta ada kanan dan kiri hidung. Mata ini sangat diperlukan oleh manusia dalam mengirim rangsangan itu berasal dari apa yang kita lihat. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi utama adalah untuk melihat. Tetapi jika dibahas lebih dalam, maka fungsi mata selain untuk melihat, satu, memisahkan perhatian pada suatu objek, dua, menyesuaikan cahaya yang masuk, dan yang ketiga dapat digunakan sebagai media komunikasi. Yang kedua ada indera pendengar atau telinga. Pada indera kedua ini yang akan dibahas adalah indera pendengar atau biasa disebut telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Fungsi telinga dibagi menjadi dua, yaitu mendengarkan bunyi dan keseimbangan tubuh. Mendengarkan bunyi berfungsi untuk mendengarkan dan mengenali bunyi-bunyian, dan yang keseimbangan dalam hal ini, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi yang diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dan dengan disambungkan berikut fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Tempat untuk mempercantik diri, telinga menjadi tempat perhiasan dengan cara ditindik. Perhiasan yang diletakkan pada telinga sudah ada sejak lama, terutama pada wanita. Yang ketiga yaitu indera pencium atau yang bisa disebut dengan hidung. Hidung merupakan salah satu alat indera manusia yang berperan sebagai indera pencium serta bagian dari sistem pernapasan yang berperan sebagai sirkulasi udara. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus dan reseptor yang responsif terhadap rangsangan pada bentuk gas ataupun uap. Yang keempat yaitu lidah. Lidah pada manusia berfungsi sebagai indera pengecap atau perasa. Di lidah terdapat sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut kita akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap yang terdapat di dalam lidah. Kemudian, rangsangan tersebut akan diteruskan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak. Setelah itu, otak akan menanggapi rangsangan tersebut dan kita dapat merasakan rasa makanan dan minuman yang kita konsumsi. Baik, yang selanjutnya yaitu kulit. Fungsi kulit. Selain sebagai alat peraba, kulit juga mempunyai fungsi lain yang dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Fungsi-fungsi kulit yaitu ada tempat untuk mengeluarkan keringat sebagai tempat keluarnya air keringat. Keringat yang keluar dari kulit merupakan hasil penguapan yang diambil dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh. Dengan keluarnya keringat, maka suhu panas yang ada di dalam tubuh akan menjadi turun. Keringat memiliki kandungan air dan garam-garaman. Selain itu, keringat mempunyai dua kelenjar yang dapat membantu proses keluarnya keringat dari kulit. Yang pertama, kelenjar keringat ekrin. Kelenjar ini berada di seluruh permukaan tubuh, tetapi biasanya paling banyak ada di bagian telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Kedua, kelenjar keringat apokrin. Kelenjar ini berada pada bagian ketiak dan di sekitar daerah kelaminan. Kelenjar keringat apokrin umumnya beraroma tidak sedap karena berasal dari aktivitas bakteri yang terpecah oleh komponen organik. Yang selanjutnya ada tempat penimbun lemak. Jika kamu bertanya sebagian lemak tubuh manusia disimpan di mana sih? Maka jawabannya adalah kulit. Lemak yang ditimbun di kulit berada di lapisan kulit yang bernama hipodermis, yang letaknya ada di bagian bawah lapisan kulit dermis. Yang posisi selanjutnya ada pengatur suhu tubuh.
Suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan keringat. Begitupun sebaliknya, ketika suhu tubuh didinginkan, maka tubuh kehangatan yang bisa dirasakan oleh kulit. Fungsi selanjutnya yaitu tempat terbentuknya vitamin D. Sinar matahari yang menghasilkan UVA dan UVB, kedua kandungan merupakan hasil dari radiasi matahari. Sinar UVA adalah radiasi matahari yang dapat menembus kulit hingga bagian terdalam. Sedangkan sinar UVB adalah radiasi matahari yang tidak dapat menembus kulit dan sangat bermanfaat untuk membentuk vitamin D. Fungsi selanjutnya yaitu struktur kulit. Struktur kulit manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga yaitu hipodermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan corneum dan lapisan Malpighi. Dan yang kedua yaitu lapisan dermis. Lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yang terakhir ada hipodermis. Lapisan paling dalam pada kulit manusia disebut dengan hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Lemak yang terkandung pada lapisan ini sangatlah banyak. Lemak-lemak yang tersimpan berfungsi sebagai cadangan makanan, menahan napas tubuh, dan pelindung tubuh dari berbagai macam temperatur. Baiklah, di sini kami akan membawakan satu buah lagu mengenai panca indera dengan menggunakan lirik becak. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Itulah panca indera. Panca indera berguna untuk kita. Yeay. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga terhibur dengan audio yang kami bawakan. Thank you. Terima kasih, love you.